Dominasi yang terakhir diikuti hewan dengan perawakan yang tinggi. Hal ini dikarenakan halo semuanya, selamat datang di channel ini. Topik yang kita akan bahas untuk kali ini adalah ungulata. Apa itu ungulata? Ungulata adalah kelompok hewan menyusui atau mamalia yang memiliki ciri khas berupa kakinya yang berkuku, yang terbuat dari keratin yang mengeras. Selain kuku, keratin juga membentuk bagian tubuh yang lain, yaitu rambut dan beberapa tanduk. Kebanyakan hewan jenis ini adalah hewan pemakan tumbuhan, yang beberapa memiliki keistimewaan berupa tambungnya yang berjumlah banyak, yang disebut dengan tambung poligastrik. Namun, ada beberapa hewan ungulata yang dapat memakan segalanya. Penasaran dengan serba-serbi hewan ungulata? Tonton ya video ini sampai selesai, dan ingat-ingat untuk subscribe untuk konten menarik lainnya. Ungulata dibagi menjadi dua kelompok utama: ungulata berkuku genap dan ungulata berkuku ganjil. Kita akan mulai dari yang berkuku ganjil. Ungulata berkuku ganjil atau Paracertila adalah kelompok ungulata yang biasanya dapat berlari cepat. Kelompok ini dibagi lagi menjadi tiga. Apa saja hewannya? Yang pertama adalah Tapiridae, atau yang kita kenal sebagai tapir. Hewan unik ini memiliki ciri khas, yaitu mereka memiliki belalai pendek. Biasanya mereka berwarna coklat, namun ada satu spesies di Asia yang berwarna unik, tapir Melayu yang berwarna hitam putih. Tapir ini juga adalah pemecah rekor sebagai tapir terbesar di dunia. Di Indonesia, mereka dapat ditemukan di Sumatera. Selanjutnya adalah Rhinoceratidae, atau yang kita sering kenal sebagai badak. Hewan bertubuh besar ini memiliki ciri khas berupa cula di atas hidungnya. Banyaknya cula ini tergantung pada jenis badak. Badak yang berasal dari Afrika memiliki dua cula. Begitu juga dengan badak Sumatera, meskipun culanya cenderung lebih kecil. Sementara badak Jawa dan India hanya memiliki satu cula. Seperti kuku dan rambut, cula ini terbuat dari keratin. Oh ya, sebelum kita lanjut, ada satu pertanyaan. Apakah gajah termasuk ungulata?
Temukan jawabannya di akhir video. Perissodactyla yang terakhir adalah Equidae, yang meliputi mamalia-mamalia herbivora yang dapat berlari kencang. Misalnya kuda. Selain kuda, ada beberapa mamalia lain yang masuk dalam Equidae, yaitu keledai dan zebra. Kelompok selanjutnya adalah ungulata berkuku genap atau Artiodactyla. Seperti apakah hewan-hewan yang ada di kelompok ini? Tapi sebelumnya, jika kalian tertarik dengan video ini, tolong like ya. Artiodactyla dibagi menjadi beberapa kelompok, yang diantaranya ada hewan omnivora, Suidae, atau yang kita kenal sebagai babi. Jika biasanya ungulata adalah herbivora, babi adalah mamalia yang dapat memakan segalanya. Kelompok hewan berkuku genap selanjutnya adalah Wipomorpha, yang melingkupi kuda Nil. Mamalia semi akuatik yang berbadan tebal. Wipomorpha juga melingkupi Cetacea, atau mamalia laut seperti lumba-lumba dan paus. Dan kelompok Artiodactyla selanjutnya adalah Ruminansia. Mereka lah herbivora poligastrik yang memiliki 4 lambung, di mana lambung yang banyak ini berfungsi untuk mencerna makanan utamanya, yaitu rumput, di mana rumput memiliki struktur protein yang cukup rumit. Hewan-hewan apa saja kayak yang termasuk Ruminansia? Yang pertama adalah Tragulidae, yang kita kenal sebagai nama kancil. Hewan yang terkenal cerdik dalam fabel Indonesia ini merupakan ungulata terkecil di dunia. Selanjutnya adalah Cervidae, yang meliputi hewan bertanduk yang kita kenal sebagai rusa. Selanjutnya adalah Bovidae, yang melingkupi berbagai macam spesies hewan herbivora. Bovidae dikelompokkan lagi menjadi beberapa subfamili. Yang pertama adalah Bovinae, yang meliputi hewan bertanduk yang bertubuh besar seperti banteng, sapi, dan kerbau. Dan bison, hewan darat pengembara terbesar di dunia. Selanjutnya adalah Caprinae, yang melingkupi kambing. Selanjutnya adalah Antelopinae, yang meliputi beberapa hewan-hewan herbivora yang tinggal di Afrika. Contohnya antelope. Selain itu juga ada Alcela cephalini, yang juga melingkupi wildebeest, hewan pemakan tumbuhan lain yang hidup di Afrika. Dominasi yang terakhir meliputi hewan dengan perawakan yang tinggi. Hal ini dikarenakan lehernya yang sangat panjang. Giraffidae, kelompok hewan yang melingkupi jerapah.
Tak hanya lehernya yang panjang, lidah mereka juga panjang dan bertekstur kasar. Hal ini digunakan untuk mengambil daun-daun yang berduri. Selain itu, ada juga hewan dari Giraffidae yang sangat unik dan jarang terlihat. Okapi, hewan herbivora yang hidup di Kongo. Sekilas mereka menyerupai jerapah berleher pendek. Namun, tak hanya itu yang membuatnya unik. Kakinya bercorak seperti zebra. Nah, sekarang balik lagi. Apakah gajah itu adalah ungulata? Gajah adalah hewan Proboscidea yang merupakan kerabat ungulata yang disebut dengan paen ungulata, namun tidak masuk dalam kelompoknya. Beberapa hewan yang termasuk kerabat dekat gajah adalah dugong dan hyrax. Ada lagi kah ungulata yang kalian ketahui? Jika ada, tolong tulis di kolom komentar. Terima kasih ya sudah menonton. Ingat-ingat untuk like, subscribe, share, dan berikanlah komentar yang positif. Sampai jumpa.